Baik, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada guru yang nantinya akan disupervisi pada pembelajarannya yang akan dilaksanakan insya Allah besok hari Jumat. Langsung saja, kebetulan saya di sini ditemani oleh Bu Ulfa. Selamat siang, Bu Ulfa. Oke. Di sini saya mau mencoba untuk melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengobservasi atau mensupervisi Bu Ulfa ketika pembelajaran di kelas. Oke, baik. Yang pertama, Bu Ulfa, apa sih tujuan pembelajaran yang nanti akan diterapkan Bu Ulfa dalam proses pembelajaran? Kebetulan untuk materi yang akan kita pakai besok itu keputusan kemarin itu badan usaha. Jadi untuk tujuan pembelajaran secara luas, nanti peserta didik itu diharapkan setelah pembelajaran berlangsung ya, itu bisa memahami dan menganalisis, itu mengidentifikasi badan usaha. Jadi badan usaha termasuk BUMN, BUMS dan juga BUMD, serta nanti ada juga untuk koperasi. Itu untuk secara umumnya kita bisa berharap supaya siswa mengidentifikasi dan memahami terkait badan usaha itu. Nah, untuk dari tujuan pembelajaran secara lebih spesifik, mengidentifikasi dan memahami sendiri berarti termasuk dari perbedaan sendiri karena tiap badan usaha itu punya ciri khasnya sendiri. Jadi mereka bisa menjelaskan pengertian masing-masing dan juga perbedaannya, perannya terutama dalam kemajuan perekonomian, fungsinya juga, serta mungkin bentuk-bentuk dan contohnya di kehidupan nyata dari keberadaan badan usaha itu. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Bu Ulfa, nanti kira-kira area pengembangan yang tidak dicapai Bu Ulfa terkait dengan pedagogiknya, kemudian terkait dengan afektifnya itu kira-kira apa? Kalau dari sisi aspek kognitifnya, mungkin dari levelnya yang konseptual jelas, karena mereka harus tahu konsep dari badan usaha dulu. Tentu badan usaha sama perusahaan nanti kita jelaskan itu berbeda ya Pak. Itu dari konsepnya, prosedurnya juga nanti mencakup mungkin cara pendiriannya, karena tiap badan usaha juga punya karakteristik yang berbeda untuk pendiriannya. Itu kalau dari sisi kognitifnya mungkin sampai situ Pak. Jelas kalau untuk sisi pengetahuan yang memahami itu level pertama ya. Nah, untuk yang dari profil pelajar Pancasilanya, karena kita membahas badan usaha dengan perannya dalam perekonomian, kita harap peserta didik bisa lebih berpikir kritis. Jadi mereka bisa nggak cuma membayangkan tapi juga mungkin mencari data meneliti. Jadi peran badan usaha itu dalam perekonomian sebenarnya seperti apa yang sesungguhnya, tentu ada buktinya. Selain itu, nanti untuk kegiatan pembelajarannya karena tidak hanya individu juga berkelompok, jadi kita juga nanti berharap bisa mengembangkan skill mereka untuk bergotong royong atau bekerja sama. Oke, baik. Secara tidak langsung berarti nanti ada level-level untuk menuju ke menganalisis gitu ya, karena kan tadi tujuan pembelajarannya kaitannya dengan menganalisis. Kemudian dari karakter Pancasilanya sendiri lalu ditekankan terkait dengan bekerja sama untuk demokratis. Oke. Yang ketiga nih Bu Ulfa, selanjutnya kira-kira nanti strategi yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan proses pembelajaran berkaitan dengan badan usaha itu strateginya seperti apa? Kalau untuk perkenalan awal sebelum masuk ke tahapan analisis, kita mungkin nanti lebih pada yang metode atau modelnya discovery. Jadi kita perkenalkan dengan jenis-jenis atau bentuk badan usaha yang mereka temui sehari-hari dulu, mungkin nanti dengan bantuan lebih banyak gambar atau foto. Terus nanti untuk yang evaluasinya, untuk rencana saya itu nanti kita pakai modelnya atau strateginya, karena kita pakai discovery, saya pengennya nanti pakai sejenis image. Jadi itu hanya untuk mengetes saja. Jadi evaluasinya apakah sesuai itu paham, karena kita pertama konsep dari badan usaha dulu mereka harus tahu. Jadi pengen bisa mereka minimal membedakan. Dari situ nanti untuk pembelajarannya kan ada banyak banget Pak. Jadi perannya juga ada banyak, syarat pendirian juga macam-macam. Itu nanti untuk MacMatch sendiri pasti udah pada familiar dari MacMatch itu dengan memasangkan kartu. Setelah nanti mereka berdiskusi, karena nanti prosesnya kita waktu menganalisis mereka perkenalan dengan badan usaha itu pengennya kita diskusi, mereka nanti udah menyampaikan pendapatnya, nanti di akhirnya mereka sekaligus juga untuk sedikit, jadi mereka bermain pemasangan kartu aja. Berarti dari proses pembelajaran awal, kemudian inti dan penutup semuanya
secara tidak langsung strateginya sudah jelas ya Bu ya. Apalagi dengan metode dan metode pembelajaran yang sudah dikemas atau direncanakan dengan sangat baik. Dan tadi saya lihat di situ juga ada unsur kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional gitu ya. Jadi luar biasa sekali Bu Fai. Jadi demikian Bu untuk percakapan praobservasi kelas yang besok akan kita laksanakan. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebelumnya perlu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan untuk ketua kelas atau salah satu mengikuti aku sudah mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini, bolehkah mau presensi kehadirannya terlebih dahulu? Untuk hari ini yang nggak masuk di kelas 11C siapa? Berarti 33 lengkap ya? Sama di SPN 1. SPN 1? Iya. Atas nama? Sama. Kalian sudah 2 minggu lebih sebelumnya libur ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, karena kebetulan kalian kemarin melewati momen tahun baru, boleh mau tanya dulu. Jadi pergantian tahun 2023 ke 2024, pasti semuanya punya harapan yang baru untuk tahun ini ya, terutama kalian. Sambil kalian juga melewati satu semester yang kemarin, semester 1, sekarang juga mulai untuknya semester 2. Nah, Purwa pengen tahu dulu pembelajaran pertama kita hari ini, gimana perasaan kalian sebelum kita mulai pembelajarannya? Masih ingat ya ini pembelajaran ekonomi? Nanti Purwa kasih not satu-satu, kalian nggak perlu tulis dengan panjang lebar, cukup tulis perasaan kalian pakai 1 atau 2 kata aja nggak apa-apa. Tahu ya? Semuanya udah remen dari sampel bocah. Sebelumnya Purwa kasih tahu dulu, silakan kalian tulis entah itu harapan kalian atau perasaan kalian saat ini sebelum kita mulai pembelajaran, atau apa yang ingin kalian dapat di pembelajaran kita pada hari ini. Waktunya cukup 1 menit aja ya. Habis itu kalian silakan dibawa ke depan, ditempel di papan tulis ini. Semuanya udah dapat kertasnya? Bawa pulpen ya. Yuk silakan kalian tulis, nggak perlu. Yuk bisa dimulai. Yo itu masing-masing beda. Kan perasaan tiap orang beda, tiap orang beda. Atau kalian boleh tulis refleksi pembelajaran kita semester lalu seperti apa, harapannya untuk semester depan.
kita sebelum mulai hari ini seperti apa. Nggak perlu dikasih nama. Kalau yang udah, silakan boleh ke depan untuk nempelin masih ke sini. Tangan kulit sama bawa sini nggak apa ya? Oke, terima kasih sebelumnya. Kita nanti cek untuk beberapa. Boleh pengen dia dulu. Seragam semuanya lengkap. Kalau semuanya hitam. Sesuai aturan mulai dari Jumat kita menggunakan seragam menggunakan hasil ya. Kelas juga udah lumayan bersih, terima kasih. Oke, kita coba lihat beberapa. 1. Malas dan bad mood. Tentang siapa yang menulis, tapi berarti sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang merasa malas dan bad mood. Ya, mungkin nggak cuma satu orang aja yang nulis ini ya. Mungkin yang di sini nulis biasa aja. Itu juga sebenarnya bad mood. Atau yang di sini nulis senang ya. Itu juga sebenarnya di dalam hati dia malas. Untuk yang merasa malas dan bad mood, Wolfa pengen tanya dulu. Nggak usah menunjuk siapa yang menulis ya, tapi untuk kalian semua yang ada di kelas ini, Wolfa pengen tahu kenapa kalian bisa merasa malas. Malas untuk belajar ya terutama. Ini malasnya untuk apa? Malas untuk hari ini. Malas untuk hari ini. Mungkin ada kejadian yang bikin malas. Ya, 1. Mungkin untuk orang yang merasa malas dan bad mood, ada 1 atau 2 kejadian yang membuat dia merasa malas untuk melewati hari Jumat ini. Pertama, Bulfa cuma mau sampaikan ya, karena setiap guru ketika masuk ke dalam kelas itu juga nggak akan tahu kalian satu persatu. Jika kalian merasa malas, kalian juga udah lumayan dewasa ya. Berarti pertama harus bisa kontrol. Jadi kalian harus tahu sendiri yang membuat kalian merasa malas dan bad itu apa. Setelah kalian masuk kelas, itu udah kewajiban kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi mau kalian merasa malas atau bad sebenarnya, kalian tetap kalau di dalam kelas bisa mungkin tetap bersikap yang baik. Kalian udah harus bisa self awareness dan juga manage diri sendiri. Kalaupun saya merasa malas, tapi karena kewajiban saya sudah masuk di dalam kelas itu ada aturan. Kalau kita udah ada begitu belajar siswanya, maka yang akan dilaksanakan di dalam kelas itu adalah pembelajaran. Nah, untuk kalian sendiri juga, jika kalian merasa malas, merasa bad mood, merasa kurang gembira atau bersedih, kalau kalian sudah tahu posisi kalian merasa seperti ini, sudah tahu penyebabnya, setelah itu kalian bisa mulai untuk mencari gimana caranya kalian bisa mengatasi rasa malas dan bad mood. Apakah dengan kalian makan enak, atau kalian dengan santai sedikit, misalnya dengerin musik sebelum mulai pelajaran, gitu ya. Kemarin selama kalian liburan dapat apa? Oh, ini ada yang menulis resolusi atau harapan yang bagus. 1. Gak akan menunda tugas. Nah, itu pesannya buat Wolfa untuk kelas ini ya. Pembelajaran untuk semester lalu
Dari kelas ini untuk pembelajaran ekonomi kita juga banyak yang keteteran tugasnya di akhir semester. Jadi untuk yang besok, untuk yang punya harapan dan juga resolusi kalau nggak bakal menunda tugas lagi itu juga baik. Tugas itu sebenarnya nggak banyak, kelihatan banyak karena kalian ya tunda sehingga jadi bertumpuk. Yang kedua adalah lebih efektif dalam pembelajaran. Benar, jadi pembelajaran itu bisa efektif nggak cuma dari faktor waktunya, tapi kalau misalnya guru sama kalian sebagai peserta didik bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah nanti untuk pembelajaran kita bisa ya lebih efektif. Artinya apa yang kita mau, apa yang kita pengen dapat dari pembelajaran bisa sama-sama tercapai. Nanti kita lanjut lihat satu-satu, boleh lihat sendiri. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Sebelum kalian liburan kemarin, kalian bisa belajar apa? Apa? Pasal apa semua? Badan usaha. Ya, badan usaha. Tapi kita belum selesai ya. Kemarin untuk dari badan usaha masih ada ingat? Kita kemarin bahas badan usaha, dia namanya perusahaan. Ada yang masih ingat badan usaha itu apa? Salah satu. Mungkin poin-poinnya aja. Badan usaha itu apa? Kadang kita keliru antara badan usaha sama perusahaan. Ada yang masih ingat badan usaha apa? Apa sih? Yang menghasilkan barang dan jasa. Badan usaha biasanya tujuannya adalah menghasilkan barang dan jasa. Ada pendapat lain? Bukan itu yang perusahaan maksudnya. Itu yang perusahaan. Jadi perusahaan itu yang tujuannya adalah menghasilkan barang dan jasa. Kalau badan usaha menghasilkan laba. Yang lain di sebelah sana adalah yang masih diingat dari badan usaha kemarin apa? Badan usaha. Jadi gambar yang ada di depan sering kalian lihat ya. Kalau jalan ke sekolah kan gambarnya lihat ini. 1 Telkom, 2 PLN. Ya mungkin nggak semuanya lewat PLN, tapi kan Telkom sama PLN ada di arah yang sama ya. Ya, di Sawitan sebelah kiri jalan kalau kita mau jalan ke sekolah. Kalau dari arah timur ya. Jadi boleh review lagi, kemarin untuk yang namanya badan usaha, biasanya kalian hafalinya pakai satu. Yang namanya badan usaha itu adalah kesatuan yuridis dan juga ekonomi. Kenapa disebut kesatuan yuridis? Karena badan usaha itu biasanya berbadan hukum. Jadi resmi. Yang kedua dia disebut sebagai kesatuan ekonomis. Di situ ada faktor produksi. Masih ingat faktor produksi? Apa? SDM sama Ya, ada SDM sama modal. Jadi dalam badan usaha itu berarti yang dikelola ada sumber daya alamnya, sumber daya modalnya, sumber daya manusianya. Biasanya kita sebut yang namanya badan usaha itu lebih kepada karena bentuknya abstrak ya. Kalian bisa lihat badan usaha itu sebagai sebuah badan usaha, akta iya, lebih kepada hukumnya. Jadi yang namanya badan usaha itu biasanya abstrak. Kalian bisa sebut yang namanya Telkom itu badan usaha karena ada badan yang namanya Telkom. Secara hukum ada badan yang namanya Telkom. Tapi kalau kalian lihat yang ada di Sawitan itu kantornya misal salah satu, nanti di Magelang ada lagi. Pernah kan lihat Telkomnya di Magelang? Dekat alun di Jogja ada lagi. Itu yang disebut biasanya namanya adalah perusahaan. Jadi perusahaan biasanya kita sebut sebagai alat dari badan usaha tadi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sementara kalau yang namanya badan usaha dia biasanya adalah badan hukumnya. Jadi manajemen yang diakui untuk mengelola perusahaan itu supaya dia dapat keuntungan. Jadi tujuan mereka sama atau beda? Tujuannya sama atau beda?
Satu mencari keuntungan, satu menghasilkan barang dan muaranya sama atau beda? Logikanya kalau gitu harusnya perusahaan sama badan usaha punya tujuan yang sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Sini? Sama atau beda? Sama ya, karena yang namanya perusahaan kan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuannya. Berarti kan perusahaan itu ada di dalam badan usaha. Telkom itu cuma sebutan untuk badan usaha Telkom, tapi dia punya kantor di banyak wilayah. Biasanya kita sebut namanya perusahaan, alat-alatnya itu, entah itu pabriknya, entah itu tempat produksinya, atau cuma kantor manajemennya. Nah, diingat lagi ya nanti untuk yang perusahaan sama badan usaha. Ini kalian kemarin udah belajar ini, jadi untuk membedakan perusahaan sama badan usaha bisa dilihat dari misalnya dari tujuannya. Satu, yang namanya badan usaha biasanya untuk memperoleh barang. Kalau perusahaan tadi dia cuma menghasilkan barang dan jasa. Fungsinya. Nah, kemarin udah tuh pasangan juga ya sebelum kita masuk pembelajarannya. Kita akan mempelajari macam-macam bentuk atau jenis dari badan usaha. Belum semuanya selesai. Kita kemarin udah belajar salah satunya jenis atau contoh badan usaha kalau dilihat dari lapangan usahanya. Ada apa aja kemarin? Taraman. Masih ingat? Kalau misalnya badan usaha, kita mau bedakan dari jenis lapangan usahanya, ada berapa macam? Yang lain juga lupa. Oh, ingat? Ada apa orang? Buka, catatannya ada enggak? Ada apa aja kemarin? Dari industri, dagang, jasa, ekstraktif. Yes, ada agraris, ekstraktif, perdagangan, industri, dan juga jasa. Masing-masing bentuk atau masing-masing badan usaha, entah itu industri perdagangan, mereka punya tujuannya sendiri, masing-masing beda ya. Mereka juga punya kegiatan usahanya berbeda. Salah satunya kalau yang namanya perdagangan, berarti kegiatannya apa ini? Cuman jual dan sekedar membeli barang, lalu menyimpan dan menjual. Tidak ada yang namanya proses produksi. Kalau ada proses produksi di dalamnya, maka nanti masuk ke dalam industri. Nah, biasanya di industri karena di situ ada proses produksi, yang diproduksi bentuknya juga masih barang. Kalau yang diproduksi bentuknya abstrak atau nggak terlihat namanya perusahaan apa? Jasa. Kalau barangnya itu nggak terlihat, tidak terlihat secara fisik ya, cuma bisa kita rasakan, namanya industrinya adalah jasa. Nah, kita akan masuk ke pembagian untuk badan usaha yang ini. Berdasarkan apa? Kepemilikan modalnya. Sudah ada yang belajar? Badan usaha juga bisa kita bedakan jenis atau macamnya dan juga nanti bentuknya atau contohnya itu dari segi kepemilikan modalnya. Misalnya apa yang kalian lihat dari gambar di depan? Warga Indonesia sama? Jasa Marga. Udah pernah lihat? Simbol atau logonya udah pernah lihat? Warga Indonesia udah belum? Udah pernah lihat? Kalau Jasa Marga? Belum pernah lihat, belum familiar. Oke, nanti kita pelajari sama-sama. Mungkin kalian sering dengar yang namanya badan usaha milik badan usaha milik swasta, milik daerah. Di sini tidak ada tim spesialnya di BUMN. Ada. Siapa? Ayo, mau pengen.
Ya, jadi kita akan belajar hari ini untuk yang badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya itu ada 3 macam ya. Ada yang N, B, sama S. Yang punyanya negara, punyanya daerah, sama punyanya swasta. Pertama, perlu saya sampaikan ya. Untuk yang badan usaha milik negara, jelas dari namanya udah kelihatan ya, BUMN. Berarti harusnya sebagian besar itu dimiliki sama negara. Apa yang dimiliki sama negara? Modal. Yang kita sebut kekayaannya ya. Sebagian besar dimiliki oleh negara. Atau malah semuanya itu adalah milik negara. Ada apa aja contohnya itu nanti yang kalian pelajari. Yang kedua, setelah BUMN kita turun. Ada yang namanya BUMD. Nah, kalau badan usaha milik daerah, berarti kekayaannya atau kegiatannya biasanya yang mengelola adalah daerah. Karena sifatnya adalah milik daerah, berarti antar wilayah atau antar daerah bentuk usahanya atau kegiatannya bisa berbeda. Kenapa kok gitu? Kenapa? Kenapa kok kegiatan usahanya bisa beda-beda? Yo, satu yang keras karena perbedaan ya, karena potensi tiap daerah itu beda-beda. Jadi BUMD itu kan juga didirikan tujuannya untuk mengoptimalkan kekayaan punya daerah sehingga nanti bisa meningkatkan pendapatan punya daerah tersebut. Kalau kita misalnya untuk di daerah Magelang, kita potensinya ada di agraris, ngapain kita buka untuk industri? Kok kita lebih mampu untuk yang industri, ya udah lebih baik kita optimalkan yang ada di bidang agraris. Itu ya. Nah, yang ketiga, ini yang mungkin paling banyak kalian temui sebenarnya di kehidupan sehari-hari, yaitu BUMS. Yang modelnya, pengelolaannya itu juga dimiliki oleh swasta. Artinya bukan pemerintah dan juga bukan pemerintah daerah. Bisa seorang individu ataupun bisa sekelompok individu yang dia nggak ada kaitannya sama pemerintah. Ini banyak banget kalian temui. Kalau di depan contohnya ada XL aja. Bacanya gimana? Mungkin kalian bisa sebutin yang lain yang kalian tahu. Perusahaan yang kalian tahu BUMN kalian pasti bisa nyebutin. Selain Garuda Indonesia, mungkin yang kalian tahu apa? KAI, terus kalian sering kan pakai jasanya KAI buat terus apa lagi? Bank BRI. Tapi untuk perbankan pun ada macam-macam ya. Jadi kalian nanti bisa klasifikasi sendiri mana yang termasuk BUMN, mana yang termasuk jam pelajaran kelima telah usai. Saatnya memasuki jam pelajaran kalau kelima. BUMN kalian nggak usah jauh-jauh ya. Tiap hari kalian misalnya ke Toserba itu juga sebenarnya BUMN. Kalian Toserba yang punya pemerintah itu apa? Ada. Tahu Toserba? Misalnya apa Toserba di sini? Wilayah kalian sendiri Toserba kan ada apa? HS itu nilai ada HS mungkin dia terus apa? Alfa supermarket ya atau serba apa lagi? Mungkin Laris ya. Laris kan nggak cuma ada di Mutilan tapi selain di situ juga ada. Itu salah satu contohnya. Nah, Bulfa pengen supaya kalian lebih paham ya, karena supaya kalian bisa tahu mana sih contohnya BUMN, mana contohnya BUMS, mana contohnya BUMD, itu sebenarnya di modul kalian semuanya udah ada. Ada sifatnya, ada peranannya, ada cirinya juga ya. Nah, kita belajar hari ini itu khusus untuk kalian bisa bedain mana sih perusahaan yang termasuk DS sama N. Nah, nanti kalian selama pembelajaran boleh buka untuk modulnya sendiri.
Bulva pengen untuk pembelajaran hari ini itu secara kelompok, jadi udah Bulva bagi kelompoknya jadi 8 ya. Nanti Bulva sebutin untuk pembagian kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi kelompok 1, 2 ada di sebelah sini, 3, 4 sebelah sini, 5, 6 sebelah sini, 7, 8 sebelah sana. Jadi 33 kita bagi jadi 8 kelompok. Nanti tiap kelompok berarti anggotanya 4. Ada satu yang 5 ya. Setelah Bulva nanti sebutin untuk anggota kelompoknya, silakan nanti langsung berkumpul. Tolong dengerin baik-baik ya. Oke. Kelompok 1 dulu. Ini buat ketuanya. Tiap mana? Yuk. Kalau semuanya berdiri. Berdiri dulu, jangan bergerak. Tiap mana? Iya. Anak-anak Tio. Anak sebelah Tio. Ya. Tio sini ya. Berarti 2 barisan depan ini Tio. Bagas. Bagas ini ya. Kamu yang belakang ya. Kelompok 2. Oh itu ketuanya. Iya, itu ketuanya. Biar kalian gampang, silakan yang ingat ketuanya. Nanti biar pingpongnya lebih enak. Oke? Yang ketiga dalam sini ya. Ini cowok semua. Alif yang 4, Alif belakang. Ayo pindah. Sini galang situ Alif ya. Ridwan mana? Ya, semuanya nanti tidak sesuai sama kelompoknya. 5 ya. Farun 6. Yuk. Lapim 7. Depan sini ya. Ya. Yang terakhir 8 Iqbal. Oke. Iqbal paling belakang sana. Ya, itu ketua kelompoknya silakan diingat-ingat. Ini Bulva sebutin mulai dari kelompok yang pertama untuk anggotanya ya. Masing-masing berarti 3. Syifa, Arjun sama Alifia mana? Syifa. Ya, Abdillah Syifa. Arjun sama. Yuk berdiri silakan dan ikut ke Tio. Ikut ke Devi, Dinda sama Gilang. Devi, Dinda, Gilang sama Duta deh. Ikut temennya Bagas. Ya, salam ya. Itu sampai kita ya. Ines, Kesha sama Laila. Sini. Ke tempatnya dalam. Aul, Nana sama Naini belakang ya punya Alif. Awas nih, Jen. Iken, Okta sama Krisya yang mana? Terus gitu deh. Punya buat sini. Jangan beneran mana beda fix. Setia, Cynthia sama Siti. Berarti Cynthia dan apa sih? Yang orang buat. Siti Nurjayani ya, anak-anak selamat di sini. Udah. Sih mau kayak latte. Umi, Suatu sama. Wah, berarti ini Umi sama Suatu dulu. Sini, nah. Toh. Alisa sama Vicky belakang. Tadi yang punya Bagas Bulva kali 1 ya karena sama itu. Anggotanya 4 kan? Boleh jatuh. Kita mana? Tolong pindah ke sini. Kelompoknya punya Latif. Yuk, pindah ke Rara, Setia sama Cynthia ya? Sorry, saya. Rara belakang aja. Iya. Punya Iqbal. Ya semuanya. Ini gak akan beda.
Ketua kelompoknya bukan guru beneran. Saya. Ini sisa email ya. Ya, silakan kalian ke belakang, Bu Ulfa jelasin dulu. Yuk. Tapi tiap kelompok itu beda dan isinya juga sebenarnya tidak banyak. Lalu Bu Ulfa kasih tadi ke masing-masing ketua kelompok itu ada satu kertas sama satu amplop. Kalian silakan nanti untuk bisa bedain karena pengennya Bu Ulfa adalah ini. Jadi nanti di dalam kertas itu silakan buat tabel isinya minimal 3 kolom ini. Ada kolom BUMN, BUMD sama BUMS. Di atasnya silakan nanti tulis nomor kelompok ya, nama kelompok itu berarti. Terus nama anggotanya. Nanti di dalam tabel yang isinya BUMD, BUMN sama BUMS, silakan kalian tulis perusahaan yang kalian dapat di dalam amplop. Pengennya ditempel, tapi ini nggak bawa lem ya. Jadi silakan nanti kalian tulis sesuai yang kalian dapat. Jadi di amplopnya itu kan isinya ini, yang banyak ini. Apakah di situ kalian dapat Bank BRI, apakah dapat nanti Garuda Indonesia. Nah, silakan kalian kelompokkan ke dalam BUMN, BUMD atau BUMS. Cuma supaya kalian bisa mengelompokkan harus tahu karakteristik masing-masing. Jadi BUMD itu karakteristiknya seperti apa, BUMN seperti apa, BUMS seperti apa. Beberapa kemarin sudah kita pelajari. Sisanya kalian bisa sambil belajar yang ada di bahan ajarnya. Sama lagi kerjakan. Ada yang gambarnya nggak jelas? Ada yang dapat kalau ditanya nanti harus bisa jelasin ya. Oh itu termasuk BUMS kenapa? Karena ada sisa ya. Kenapa? Nilai kita BUMS bu. Kami ini ada apa? Kalimantan Selatan.
Pariwisata loh.
Sudah semuanya selesai ya? Boleh saya. Oke, waktunya udah habis. Untuk kertas hasilnya mana coba berubah ya? Ada yang ditempel, ada yang ditulis ya, nggak apa-apa. Karena kita tadi sama akunya nggak? Ini sama ini. itu nggak usah kalian masukin juga nggak apa-apa sebenarnya katanya. Ya, ini tadi udah pada dikerjain. Yang paling bagus kita suruh presentasi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin nanti beberapa gambarnya yang nggak dapat, misal kelompok 1 yang dapatnya pos tapi nggak dapat yang punya kelompok 2, nanti kita sambil bisa lihat di sini. Ulfa pengen satu kelompok dulu menyampaikan hasilnya. Kelompok penuh. Ayo Mas Warun. Gak ada yang ngomong nih. Ya. Berarti Farun sendiri nih. Silakan Farun sampaikan ke teman-teman tadi dapat berapa macam gambar, terus ada apa aja dari gambarnya? Karena kan gambarnya nggak semuanya ada nama perusahaannya. Berapa? 7 gambar. Ya sampaikan ke teman-teman. Ini dapat 7 gambar. Ada Pertamina, Pos, Telkomsel, Bank DKI, sama Grab, JNE, yang satunya apa ya? Tahu apa ya? Apa ini? Buat dia. Ini kayak swalayan. Oke, jadi untuk kelompok 6 tadi berapa gambar yang didapat? 7. Ada 7 aja. Ada Pertamina, Pos Indonesia, Telkomsel, Bank DKI, Badian, Grab, sama JNE Express. Oke, Ulfa tadi suruhnya kalian bagi ke dalam 3 macam bentuk badan usaha. Dari sisi kepemilikan. Pertama, yang namanya BUMN. Kalau di sini yang termasuk dalam BUMN dari kelompok 6 ada apa aja, Farun? Pertamina, Pos Indonesia, sama Telkomsel. Ada Pertamina, Pos Indonesia, sama Telkomsel. Ada yang bisa bantu jawab? Untuk yang namanya BUMN sendiri, itu kan ada beberapa macam ya. Nama perusahaan punya BUMN itu enggak namanya BUMN Pertamina, itu enggak seperti itu. Tapi ada bentuknya sendiri BUMN. Ya. Ada berapa macam bentuk BUMN? Ada berapa kalang? 3. Ada apa aja? Paru, Persero, sama yang satunya? Udah nggak apa pakai namanya? Perja. Yes, betul. Berarti ini belajar beneran ya? Baru tahu? Oke. Bapak ketua nggak tahu. Jadi nanti Farun belajar lagi. Untuk yang namanya BUMN, seperti yang tadi udah teman-teman sampaikan ya, kalian bisa sebut Pertamina itu BUMN, bisa sebut Pos Indonesia itu BUMN, bisa sebut Telkomsel itu BUMN. Tapi mungkin bentuk dari bentuk dari badan usaha mereka itu beda. Kalau Pertamina dia berbentuk
persero. Kalian yang paling banyak ditemui namanya persero atau PT ya. Jadi kalian mungkin soal nemunya itu PT Pertamina Persero dalam kurung Persero gitu ya. Terus untuk yang PT Pos Indo ada perseronya enggak? Ya kalau namanya PT pasti ada perseronya dong. Jadi kalau PT pasti diikuti sama Telkomsel. Iya enggak? Telkomsel bentuknya apa? Apa? Kan tadi katanya ada 3 macam, ada persero, ada perum, sama ada perjen yang nggak usah kita pakai lagi ya. Berarti kalian harus bisa bedain mana perum, mana persero. Yang ada di depan ini semuanya, baik Pertamina, Pos Indonesia ataupun paling bawah Telkomsel, semuanya bentuknya adalah persero. Nah, performanya bedanya perum sama persero apa kali? Kan di sini nggak ada contohnya yang perum. Kalau persero sama perum bedanya apa? Untuk yang kelompok ini coba kelompok 6 dulu. Apa bedanya perum sama persero? Iya. Kalau perum itu pelayanan umum, kalau persero Kalau perum pelayanan umum, kalau persero apa? Ayo yang belakang. Iqbal, perum sama persero perbedaannya apa Mas Iqbal? Apa? Kalau udah baca silakan boleh disampaikan. Yang kamu tahu bedanya BUMN perum sama BUMN persero itu apa? Persero adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham, sementara perum tidak. Perum? Tidak. Perum untuk modalnya bukan saham. Ya, nggak salah ya. Jadi ciri utama dari yang namanya persero atau kalian sering kenalnya adalah PP, perseroan. Itu adalah modalnya berbentuk saham. Kalau perum modalnya bukan berbentuk saham. Jadi boleh saya tambahkan untuk kalian juga yang namanya perum itu tadi karena pelayanan umum, jadi tujuannya adalah murni untuk melayani masyarakat. Nggak pengen mencari laba. Modalnya juga full berasal dari punya pemerintah. Sementara untuk yang namanya persero, meskipun BUMN, tapi kan ada yang bentuknya persero, modalnya berasal dari saham. Kalau bentuknya saham modalnya, berarti boleh nggak kalau orang lain yang punya sahamnya di pemerintah? Boleh. Cuman biar itu terjadi BUMN, maka untuk kepemilikan modalnya minimal punya pemerintah itu harus 51%. Sisanya baru boleh dijual kepada masyarakat. Lalu kalau kalian baca lagi, kadang di belakang nama PT Pertamina Persero. Nah, kalau di Pertamina nggak ada PPK-nya ya. Nah, kalau kalian ketemu nanti nama BUMN yang bentuknya adalah persero, belakangnya ada TBK-nya, itu artinya sahamnya sudah dibuka untuk dibeli sama masyarakat. Jelas? Lalu bisa dilanjutkan untuk yang BUMD sama BUMS? Disampaikan ke teman-teman. Yuk. Ayo Pak Nur. Ya, BUMD ini dan DKI. Udah BUMD Bank DKI itu aja, nggak diberikan penjelasan. Kenapa kok Bank DKI kamu masukkan ke dalam klasifikasi atau kelompok yang BUMD? Karena banknya berasal dari daerah tersebut. Karena banknya berasal dari daerah. Ya, karena DKI itu Jakarta, berasal dari Jakarta. Oke, yang BUMS? BUMS ini
karena didirikan oleh perseorangan. Oleh perseorangan. Berarti kalian untuk definisi BUMS itu pasti yang punya ada perseorangan. Ya. Ada guardian, ada grab, ada JMP. Mereka bentuknya apa? BUMS, Pak tahu BUMS juga punya beberapa macam bentuk. Ada yang PP juga, ada yang ayo yang pada dibaca tadi. Mati baca. BUMS bentuknya ada apa? Kalau BUMS tadi kan ada. Oh iya, aktif ya. Maaf, berarti belum ada antara aktif sama aktif. Oke, sorry. Bapak mau nanya sama Alif ya, sorry Latif. Bapak mau nanya sama Alif. Ini Pak di depan nggak tahu. Tadi mau ikut kerjain nggak? Oh, enggak. Tadi Pak ikut kerjain nggak? Ikut nempel aja berarti. Oh, enggak. Tadi kan untuk BUMN ada dua macam ya. Ada perum, ada persero yang sekarang masih eksis. Kalau yang BUMS, kalau kalian baca, saya untuk Grab, JNE, mungkin yang lain-lain yang punya teman-teman di sini nanti juga bentuknya juga macam-macam. Nama perusahaannya macam-macam. Kamu tahu BUMS Alif ada berapa macam bentuknya? Ada apa? Lupa. Yang lain ada ingat? Masa harus ditunjuk? Dia ingat siapa? Ada? Firma, Komeditor atau CV? CV sama? PT atau Perse? Tapi tas. Itu dia. Jadi Farun, Alif, tolong diingat ya. BUMS itu juga punya bentuknya yang macam-macam. Satu ada yang bentuknya perseorangan. Boleh kalian bilang berarti kalau perseorangan artinya usahanya itu dimiliki atau didirikan sama satu orang. Terus ada yang didirikan sama paling tidak 2 orang ya, persekutuan. Ada CV sama firma. Bedanya apa CV sama firma? Vicky, yang namanya firma, perusahaan yang seperti apa? Kenapa? Firma, ada CV, ada firma. Ini firma, nggak pakai N ya, firma. Suatu perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Itu firma, udah gitu aja. Kalau yang CV? Persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Paham semuanya? Atau masih belum? Masih belum. Jadi karakteristiknya kalau CV ya, kalian bisa baca lagi. Ada yang namanya persekutuan aktif sama pasif. Jadi karena perusahaan swasta itu satu, boleh didirikan sama satu orang. Yang kedua itu persekutuan. Kalau namanya sekutu berarti minimal ada 2 ya. Nah kalau yang namanya CV itu 2 orangnya, yang satu aktif, yang satu pasif. Maksudnya aktif sama pasif apa? Ya, kalau dia pasif, dia sekedar menyetor. Ya. Itu yang pasif ya. Kalau yang aktif berarti dia ikut manage. Kalau firma, dia juga sama persekutuan, berarti minimal oleh 2 orang. Terus bedanya apa sama CV? Kalau firma, Semua anggotanya tanggung jawab sebagai perusahaan. Kalau firma itu namanya produk masing-masing. kalau firma itu Tanggung jawab yang masing-masing. tanggung jawab. Kalau firma itu tanggung jawab Terhadap perusahaan.
terhadap perusahaan. semuanya tanggung jawabnya. Itu bentuk kedua. Yang ketiga itu bentuknya adalah perseroan terbatas. Itu mungkin yang paling banyak ya, PT yang kalian temui. Terus yang ada di depan yang dipegang sama Faru, JNE itu apa? PT, CV, FA atau perseorangan? PT. Yang atasnya Grab. Grab apa? Grab apa? P. Guardian. Pak bisa jelasin nggak? Mungkin untuk teman-teman nggak familiar sama yang namanya Guardian. Guardian itu apa? Pak aja nggak tahu. Apa? Ya. Guardian itu apa? Ya, soalnya itu. Kayak Oh. sama-sama bergerak dalam bidang retail ya. Harus banyak belajar lagi kalian untuk pembagian atau klasifikasi dari macam-macam badan usaha. Yang di sini juga dapatnya beda-beda ya. Untuk yang ada di depan dulu sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan untuk punya kelompok 6. Ada Pertamina, PT Pos, Telkomsel, atau ada yang nggak setuju sama klasifikasi punya kelompok 6? Kalau menurutku Telkomsel dimasukin ke BUMS, bukan ke BUMN. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti semuanya jelas. Nggak ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Terima kasih Pak Rum, tapi tolong kamu belajar lagi. Satu lagi ya, Pak Rum pengen kelompok berapa? Tinggal tunjuk kelompok berapa? Kelompok 8. Oke. Kelompok 8 berarti punya Ini saya dapat gambar KBCB Informa Carrefour terus Garuda Indonesia Angkasa Pura 2 Aji yang lain mungkin siapa? sama Gardan. Ini yang banyak atau yang masih asing ya? Tadi dia dapat satu ada Carrefour. Semuanya pada tahu Carrefour ya? Apa? Hampir mirip kayak Hypermart ya. Terus ada BJB, Bang. Jabar. Kita aja tahu. Yang ketiga ada Informa. Angkasa Pura. Belajar pada kamunya kesana. Apa yang kita pelajari yang sebelumnya kita pelajari terus kamu perlu hari ini. Apalagi kamu sekolah badan usaha negara, badan usaha daerah, badan usaha ya. Mungkin Bapak bisa tambahin ya, kalau yang disampaikan sama Bagas itu cuma kita belajar badan usaha daerah, badan usaha swasta, sama badan usaha milik negara. Nah, yang namanya badan usaha atau perusahaan itu sebenarnya kita tulis sehari-hari. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih peka lagi, bisa lebih merhatikan lingkungan sekitarnya. Kalian bisa sambil lihat kalau jalan ke sekolah, kalau pulang ke sekolah, atau kalau main. Bisa sambil belajar ya. Oh, hari ini saya ke Artos. Kamu di Artos ketemu apa? Oh, ternyata waktu belajar di kelas kamu udah dapat. Ternyata di Artos ada Gramet misalnya. Gramet dia termasuk kemarin badan usaha apa? Bisa sambil belajar ya. Nah, kalian juga harus bisa
belajar sendiri juga. Tiap badan usaha itu atau perusahaan, mereka nggak cuma bikin barang dan jasa, lalu mereka pengen untung sendiri untuk dinikmati sendiri, khususnya untuk badan usaha milik negara. Ada peranan banyak dari BUMN khususnya itu terhadap pertumbuhan atau kemajuan perekonomian milik negara. Oke, terima kasih Bapak bisa kembalikan belakang. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, silakan untuk ketua kelas atau yang memimpin doa. Terima kasih Ustaz. Doa mulai. Terima kasih guru bersalam. Siap Bu, terima kasih Bu, mohon maaf Bu. Selamat siang, silakan untuk kalian bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Sebelumnya boleh kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas menengah IPA dalam proses pembelajaran ekonomi di kelas 11C, hari ini saya sebagai supervisor akan melakukan komunikasi bersama Ibu Ulfa pasca observasi kelas yang sudah dilakukan. Selamat sore Bu Ulfa. Baik Bu Ulfa, apa kabar? Alhamdulillah. Kemarin luar biasa sekali proses pembelajaran di kelas, dari proses pembelajaran sama untuk saya sangat kagum bahkan kekuatan yang ada di Eropa itu nanti bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran saya, karena pada hakikatnya kalau kita melakukan observasi kelas itu kita tidak hanya sebatas memberikan masukan kepada yang di supervisi, tapi kita juga menimba ilmu pada dunia yang sudah kita supervisi. Terima kasih Bapak atas saran. Kemudian ada beberapa hal yang kita bicarakan atau kita diskusikan setelah observasi kelas yang kemarin sudah kita lakukan. Yang pertama dari segi pembelajaran, dari segi apresiasinya sama motivasinya, saya rasa kemarin sudah sangat pelaksanaan yang bagus. Kalau pengertiannya berupa sendiri, apa refleksinya berupa terkait dengan kegiatan pendahuluan kemarin seperti apa? Kalau untuk yang pendahuluan, karena kita sudah terbiasa kalau dari segi mungkin salah persepsi itu tidak pasti kita nggak lupa ya kalau sudah itu. Jadi otomatis kalau itu tidak dilaksanakan, mungkin kalau dari kita yang sering lupa itu melihat kondisi tidak dipersiapkan dengan dulu. Jadi memang sulit untuk memperhatikan satu ya, terutama ekspresi mereka atau mereka saat pembelajaran, karena nanti kalau misalnya mereka punya nggak bagus pun nanti pembelajaran kita sama aja, mungkin nggak akan mereka terpenuhinya, bahkan capaian yang ingin kita dapat dari pembelajaran itu bisa jadi. Menurut saya untuk bagian pendahuluan yang masih harus dicermati oleh saya sendiri juga untuk yang lain yaitu tentang mempersiapkan visi seperti ini. Karena kalau visi jelas, kalau kita lihat mereka ada di semua, itu jelas visi mereka tidak keluar dari pasar. Tapi untuk persiapan visi mereka yang penting harus kita lakukan. Tapi kemarin yang menjadi pokok dari saya tadi, apa yang sudah dilakukan di Bapak kemarin terkait dengan sosial emosional anak-anak atau diskusi anak-anak? Bapak kemarin sudah menanyakan terkait dengan emosional, menanyakan tas-tas kemudian di daerah itu menurut saya sesuatu hal yang perlu dipraktekkan terus dan itu bisa diimbaskan kepada guru-guru lainnya sehingga ke depan proses pembelajaran selain memperhatikan faktor fisik kita juga memperhatikan faktor non-fisik. Terima kasih Bu Pak terkait dengan kegiatan pendahuluan. Berikutnya terkait dengan kegiatan ini, mengingat kemarin Bu Pak di dalam rencana pembelajaran atau modul ajarnya itu menerapkan model discovery learning ya, dan discovery.
Untuk refleksinya Bu Ulfa sendiri terkait dengan cita-cita di dalam skala ini yang kemarin sudah dipraktekkan di dalam pembelajaran kelas tadi, menurut kita Skala ini karena itu memang lebih banyak harusnya peserta belajar mandiri. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya dari segi saya kemarin masih kurang. Kemarin kalau Pak langsung mencermati saya hanya sekedar berbicara atau berdiskusi dengan siswa itu terkait kegiatan ataupun apa yang mereka temukan tentang sehari-hari. Tapi seharusnya itu bisa saya support. Itu misalnya dengan media yang bisa saya kasih. Atau kemarin saya masih bisa memberikan mereka sejenis artikel ataupun bahan bacaan. Mungkin yang bisa lebih memberikan mereka bahan atau pokoknya bisa menstimulus pengetahuan mereka. Jadi nggak cuma soal diskusi. Karena Bapak tahu sendiri kalau diskusi itu prosesnya itu mulai dari menerima informasinya menolak baru mereka bisa memberikan responnya. Nah yang saya belum kemarin dapat adalah untuk dari segi diskusinya itu masih kurang. Kalau dari segi diskusinya mungkin karena saya perkembangannya ketika membuat kelompok itu juga beberapa sudah saya biar mereka bisa memimpin. Jadi kalau tulis jelas mereka selesai. Cuman ketika kita harus menyampaikan atau berdiskusi secara kelompok besar dalam satu kelasroom itu juga masih banyak yang kurang. Artinya dalam satu kelompok itu nggak semuanya itu memang menguasai informasi yang harusnya mereka pelajari dalam satu kelompok itu bisa tapi menurut saya seperti ini. Kemarin itu sebenarnya media yang diterapkan global itu sudah sangat menarik. Tapi kalau misalnya saya beri beberapa, itu kaitannya dengan pemanfaatan gadget itu belum bisa maksimal. Padahal memang kita sebagai guru ketika menggunakan gadget itu menganggap itu tidak baik atau berbahaya. Tapi anak-anak era sekarang itu kalau misalkan kita diminta untuk membutuhkan dan sebenarnya kita akan menggunakan sebuah aplikasi itu atau ini akan digunakan. Tapi kemarin sudah sangat bagus sekali sebenarnya media yang digunakan, tapi mungkin kurang begitu menarik siswa sehingga kemarin dalam proses diskusi itu masih beberapa tapi dalam menguatkan kita kemarin sudah sangat bagus dengan monitoring masing-masing kelompok. Saya melihat kemarin monitoringnya sangat rinci dari kelompok satu itu diterapkan secara berbeda sesuai dengan itu saja sih itu maksud saya kaitannya dengan mungkin nilainya lebih maksimal lagi terkait dengan kita tahu sendiri anak-anak yang sekarang menggunakan komunikasi yang suka dengan apalagi mereka sering main. Kemudian lupa yang terakhir kaitannya dengan refleksi di kegiatan tertentu pada proses pembelajaran kemarin seperti apa? Kalau penguatan kemarin kalau menurut saya sudah melakukan pengalamannya. Jadi yang masih kurang adalah dari evaluasi. Memang untuk evaluasi itu belum maksimal. Jadi benar kalau evaluasi itu nggak juga kelas, tapi kalau menurut saya lebih baik kalau kemarin itu saya masih bisa melakukan evaluasi meskipun belum keseluruhan itu ketika setelah pembelajaran langsung berjalan kelas. Jadi saya langsung mengetahui ketika mereka sebelum pembelajaran sudah melakukan proses pembelajaran itu apa yang mungkin mereka dapat di dalam kelas itu dari segi evaluasi dari saya. Mungkin di sisi lain kita sebagai guru itu terkadang seperti BNB dengan kebijakan sekolah yang sering memotong dan mengajarkan sehingga apa yang sudah kita rencanakan dengan durasi waktu yang normal ternyata ketika kita melakukan proses pembelajaran yang akan sudah kita rencanakan waktunya dibatasi atau waktunya dipotong untuk kegiatan sekolah ini sehingga kita dalam menjaga waktu memang sedikit kewalahan gitu ya. Kalau rencana tindak lanjut sendiri dari Bu Ulfa terkait dengan proses kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan pendahuluan untuk tindak lanjut ke depan biar lebih maksimal lagi itu diberikan seperti apa? Untuk dari pendahuluan sendiri, kalau dari saya untuk KS yang tadi sendiri, kalau kita ingin
tentang lingkungan siswa mungkin selain bukan kita mungkin bisa berbicara, tapi saya juga nanti itu saya terapkan di bagian jadi di setelah pembelajarannya dan juga perasaan siswa ini kan mau saya terapkan besok. Kemudian pendahuluan yang kemarin juga saya sempat laksanakan, saya ingin mungkin beberapa tidak harus kita belajar, tapi untuk materi tertentu ya apa yang saya anggap saya tahu itu di pendahuluan akan saya berikan bukan apa saksi tapi seperti profesional, karena kemarin saya belum ada sama sekali juga. Lalu untuk yang bagian tadi baca untuk kita tentunya nanti ketika saya memberikan aktivitas dari siswa seperti yang kemarin yang tadi Bapak juga sempat singgung, sebenarnya untuk lembaga kerja itu kemarin saya berikan data, tapi sebenarnya kalau saya lebih effort sedikit juga berarti saya bisa bikin LKP itu lembaga kerja juga lebih digital, bisa saya setiap siswa mereka nanti bisa kerja. Kemarin itu kan kita membedakan antara benar dengan keterangan yang itu juga saya bisa kasih mereka semua bentuknya, tinggal mereka memasukkan ke dalam kolom jadi saya juga berarti lebih akan nanti lebih optimal dalam memanfaatkan teknologi mereka berbeda. Apalagi di sini juga lebih banyak informasi yang bisa mereka ekspor, mereka juga lebih menjadi daripada mereka tulis satu kelompok sama satu orang. Jadi saya akan ambil saran dari termasuk kalau besok saya kita kemudian nanti penggunaan gadgetnya atau kemudian diperkenalkan dan kemudian itu yang tadi sudah saya sampaikan mungkin lebih dari evaluasinya nanti saya juga. Baik, terima kasih Bu Pak atas waktunya. Semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita sebagai seorang guru. Baik, demikian terkait dengan aksi nyata saya dari calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 233 terkait dengan supervisi kelas atau observasi kelas yang meliputi percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan percakapan pasca observasi sudah kita lakukan. Yang di sini guru sudah memahami tentang tujuan pembelajaran, kemudian area yang akan dikembangkan, kemudian strategi yang disiapkan. Selain itu, guru juga sudah mempraktekkan apa yang sudah direncanakan di dalam modul ajar. Kemudian di pasca observasi ini, kita sudah mengajak guru untuk melakukan refleksi terkait dengan kekuatan-kekuatan yang bisa dikembangkan dan hal-hal yang perlu dimiliki manusia. Kemudian juga di sini kita sudah merencanakan bersama terkait dengan tindak lanjut yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.